Bank BJB mempersembahkan Sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung mewujudkan misi ketahanan pangan nasional. Namun, bidang ini masih bertumbuh pada petani yang berusia lanjut. Menjawab permasalahan ini, Bank BJB mendorong adanya regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian. Lewat sejumlah program yang ditawarkan, Bank BJB mendorong sosok petani milenial inspiratif untuk terus eksis seperti kisah Ainul Yakin berikut ini. Hidup itu soal pilihan. Di usia saya dan latar pendidikan yang saya punya, peluang untuk menjadi pekerja kantoran terbuka lebar. Bagi sebagian orang, bekerja kantoran di perusahaan besar bisa jadi merupakan suatu impian. Gagah dengan seragam dan kerja tak kepanasan karena berada di dalam ruangan dengan penyejuk udara. Tapi itu semua berbeda dengan apa yang saya inginkan. Sengatan matahari hingga bergelut dengan lumpur jadi bagian dari rutinitas saya. Mungkin ini bukan tempat kerja yang nyaman bagi sebagian orang, tapi langkah saya mengarahkan ke jalan hidup yang seperti ini. Pilihan yang mungkin tidak populer di mata pemuda seusia saya. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, berumur 28 tahun. Sejak tahun 2018 saya terjun di dunia pertanian di Kampung Banyusari, Karawang, Jawa Barat. Alasan menjadi petani karena saya ingin meneruskan perjuangan ayah saya dalam mengembangkan pertanian di wilayah saya. Harapan orang tua emang saya menjadi petani. Kata orang tua saya, ngapain kerja di tempat lain, mending membesarkan usaha sendiri. Setelah itu kemudian saya mencoba terjun menjadi petani dan ternyata enak dan masih banyak peluang yang bisa dikembangkan ke depannya. Pertanian kayak kurang bergengsi gitu bagi anak muda, melihat pertanian sebelah mata. Mungkin karena pertanian banyaknya kerja di sawah kali ya, jadi kotor dan kepanasan. Dan image-nya petani itu gak keren,
nggak kayak yang kerja di kantor. Mungkin karena satu kotor kali ya. Kan karena anak muda sekarang kan pengennya yang bersih, yang apa, yang maksudnya di dalam AC, nggak mau panasan. Sedangkan pertanian kan yang kotor, terus kedua kena langsung terik matahari, panasan lah banyak gitu. Jadi mungkin itu kali karena yang anak-anak muda pada nggak mau datang ke sini. Pertama saya datang ke sini, di sini masih menggunakan pertanian tradisional ya, seperti menanam dengan orang, terus penyemprotan orang, kemudian panen pun menggunakan orang. Nah kemudian saya mau mengembangkan pertanian di sini biar jadi modern. Nah ketika sudah menjalani, oh ternyata kok enak gitu, maksudnya lebih menjanjikan gitu nih. Jadi saya udah nggak tertarik sama kerja kantoran. Saya lihat-lihat, terus habis itu saya observasi gimana sih usaha di sini tuh. Ternyata pas saya kayak mengerjakannya tuh jadi malah seru gitu dan malah lebih menjanjikan gitu. Makanya saya langsung terjun ke sini. Jadi kalau orang tua sangat mendukung sekali. Kuliah S1 saya yaitu pertanian dan S2 saya di manajemen bisnis di UGM. Nah, dengan background tersebut, saya bisa lebih cepat beradaptasi dan mengembangkan usaha saya. Saya waktu S1 itu mengambil pertanian, fokusnya di agribisnis. Nah di sana saya belajar ilmu tentang pertanian, mulai dari tanamnya, mulai dari semua budaya, semua sistemnya. Nah ilmu yang saya dapatkan itu benar-benar berguna gitu di sistem pertanian ini di sini tuh. Saya terapkan benar-benar ada hasilnya gitu. Nah kemudian saya kan langsung S2 gitu, mengambil di manajemen bisnisnya. Nah ilmu yang ini yang dari S2 malah lebih bagus lagi karena di sini kita bisa memanage, merubah gitu dari yang sistemnya yang tradisional menjadi modern. Jadi biar benar-benar jadi sistem perusahaan gitu. Untuk hambatannya mungkin lebih ke mindset masyarakat sini ya, karena mereka sudah merasa nyaman, jadi susah untuk berubah menjadi lebih modern. Di sini ya benar-benar pertaniannya kayak zaman dulu sekali, masih belum ada mekanisasi. Bahkan produktivitasnya masih di bawah standar rata-rata nasional.
suatu hal yang harus dihadapi dalam proses pendewasaan. Saya meyakini tekad yang kuat akan didengar oleh semesta. Itulah yang menggiring saya berusaha keluar dari halangan dan tantangan untuk mengembangkan usaha pertanian. Kemudian kendala tentang permodalan ya. Kita di sini di desa itu susah sekali untuk mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha tani kita. Sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan Provinsi Jawa Barat, Bank BJB menjadi bank utama yang mendukung akses permodalan petani milenial seperti Ainul melalui kredit usaha rakyat. Kendala pertama itu yang paling utama buat mengembangkan semua ini kan modal gitu. Nah, kemudian ternyata Bank BJB punya program yang berkaitan dengan petani gitu. Nah, kemudian kita ketemu habis itu dan kita akhirnya kerjasama. Nah, kemudian dengan bantuan BJB kita bisa mengembangkan teknologi yang ada. Nah, kemudian yang dari sisi budaya. Nah, kemudian dari sisi pasca panen juga dengan BJB kita ada bantuan KUR. Nah, habis itu bisa membangun pabrik. Dalam program Petani Milenial, Bank BJB menawarkan KUR dengan bunga sangat ringan, hanya 6%. Selain itu, Bank BJB juga mengedepankan skema kemitraan. Ini adalah upaya untuk bisnis matching komoditas pertanian sawah. Bank BJB mempertemukan petani milenial dengan off-taker yang memanfaatkan jasa industri keuangan. Nah, dengan adanya KUR Bank BJB, KUR untuk pengembangan usaha tani lebih modern dan untuk pengembangan pabrik seperti membeli alat-alat mesin yang lebih canggih. Pertama saya ini mulai mekanisasi mulai dari pertama sistem panennya dulu. Jadi mulai menggunakan mesin panen itu yaitu combine itu. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kemudian untuk penyemprotan jadi menggunakan drone habis itu jadi lebih cepat intinya penyemprotannya yang kalau menggunakan orang itu 30 hektar itu 3-4 hari, nah sedangkan drone bisa 1 hari gitu. Jadi lebih cepat ininya. Mungkin kendala pertama yaitu dari segi sosial ya, dari masyarakat pertama. Yang awalnya mungkin tradisional, kemudian saya pakai mekanisasi, jadi mungkin mereka kaget. Jadinya banyak penolakan-penolakan itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu hama gitu. Waktu dulu kan mereka masih tradisional, jadi masalah hama jadi belum mengerti. Nah, kemudian dengan sistem modern jadi hamanya mulai berkurang. Pertanian modern seperti penggunaan drone dengan penyemprotan hama maupun pupuk.
kemudian menggunakan mesin combine harvester untuk panen padi. Untuk pabriknya kita sudah menggunakan mesin sorter untuk meningkatkan kualitas beras. Cara yang lama, tanaman yang terkena hama 10 hektar itu harus nunggu 3 hari baru selesai. Nah, sedangkan drone cukup 1 hari sudah selesai, sehingga hama cepat terkendali dan tidak menyebar ke mana-mana. Sebenarnya untuk budidaya padi itu mudah, cukup mengikuti anjuran penyuluh pertanian dan penggunaan obat maupun pupuk sesuai dosis, itu pasti hasilnya meningkat. Itu sih kalau pengalaman saya. Mungkin yang next selanjutnya itu kita mau mengembangkan mesin tanam otomatis. Jadi udah menggunakan yang seperti di belakang ini, kemudian nanti menggunakan mesin gitu, jadi lebih cepat penanamannya. Setelah menggunakan kur BJB, alhamdulillah omset saya menjadi meningkat dan perputaran usaha saya semakin cepat. Gapoktan saya semakin berkembang semenjak kerjasama dengan BJB yang awalnya anggotanya cuma 70 orang, sekarang alhamdulillah sudah 150 orang anggota. Dengan bersama BJB, petani Gapoktan saya bisa meminjam kur dengan tanpa agunan karena Gapoktan silih asuh menjadi overtakernya. Kan ada petani yang tidak bankable gitu, atau susah untuk mendapatkan kur di bank karena kan pertanian susah dianalisis kan usahanya. Nah, kemudian dengan bergabung di Gapoktan, terus kemudian BJB melihat ini bisa nih buat buat dijadikan kayak alat pengaman buat BJB. Nah, jadi saya tuh sistemnya nanti memberi personal garansi buat mereka gitu, yang awalnya nggak bisa ngambil kur, kemudian gabung di Gapoktan jadi bisa ngambil kur dengan tanpa agunan kayak gitu. Dengan adanya Gapoktan silih asuh ini, jadi petaninya sudah mulai udah mulai bertahap untuk menjadi modern gitu kan. Awalnya kan saya doang, jadi kemudian pas saya di Gapoktan, kemudian saya ilmunya transfer knowledge buat mereka. Habis itu akhirnya mereka mengikuti, yang awalnya menolak menggunakan mekanisasi, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai menggunakan mekanisasi.
dengan KUR saya bisa meningkatkan produktivitas, kemudian mulai mensejahterakan petani-petani saya. Habis itu juga dengan bantuan KUR perputaran pertaniannya semakin cepat. Untuk luas lahan yang saya bina sekitar 150 hektar, sedangkan yang saya kelola sendiri kisaran 30 hektar. Setelah panen, kemudian saya olah sendiri di pabrik saya. Sebelumnya 3 ton per hektar, kemudian sekarang alhamdulillah hasilnya 70 ton per hektar. Untuk kapasitas pabrik, produktivitasnya 4 ton per jam. Nah, kemudian berasnya saya jual ke pasar induk Cipinang dan pasar Johar. Dengan adanya bantuan KUR BJB, kita omsetnya bisa menaik sampai 2 kali lipat. Yang awalnya cuma 1 hektar kita mendapatkan 20 juta omsetnya, kemudian sekarang menjadi 30 juta per hektar. Dengan semakin majunya teknologi, segala lini di dunia ikut berkembang. Begitu pula dengan sektor pertanian yang saya tekuni. Teknologi membantu petani beradaptasi dengan era terkini. Kredit usaha rakyat Bank BJB membuat saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Saya Ainul Yakin siap berkontribusi dalam mencapai swasembada pangan bersama Bank BJB. Ainul Yakin merupakan satu dari beragam kisah sukses dan inspiratif berkat dukungan penuh Bank BJB. Bank BJB berkomitmen mendukung petani milenial lainnya demi mewujudkan regenerasi petani yang muda, inovatif, dan kreatif. Bank BJB, kemudahan dalam mengembangkan usaha Anda. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB.